001 di Unpar, pasca Unpar. Nah, sejak itu, waktu saya kenal namanya Jenius Logic, itu, sampai sekarang 2021, itu Jenius Logic itu dijadikan rujukan selalu ya. Terus dikutipnya ngasal gitu. Ini jadi bikin repot orang nih. Tapi memang Jenius Logic itu apa ya? It's a difficult books. Ya, ini benar-benar buku susah. Bacanya tuh mesti berulang-ulang. Kemudian Jenius Loci itulah yang pertama kali dikenalkan kata Jenius Loci itu. Kata Jenius Loci diperkenalkan oleh Christian Norbert. Jadi dia tuh bapaknya, walaupun sebelumnya sudah ada Jenius Loci, tapi dia yang mengenalkan. Nah, dia juga yang mulai, kata orang ya, dia yang mulai hijrah gitu, pindah dari strukturalisme, kata orang nih ya, ke fenomenologi. Lewat buku itu, katanya. Tapi saya nggak terlalu yakin tentang itu ya, nanti kita obrolkan. Nggak terlalu yakin. Nah, dia juga yang mulai pertama kali membawa nama Heidegger, gitu ya, Heidegger, ke dalam arsitektur. Oh, jadi kalau kita ngomong Heidegger segala macam itu sebenarnya si botak itu yang bawa dia sekolahnya botak ya, orang Norwegia, gendut gitu. Sekolahnya di mana? Di Harvard kan, satu PS3-nya di Oslo. Itu tentang Jenius Loci. Jadi kenapa saya mau ngangkat ini, karena ini tuh penting sekali sampai sekarang. Ternyata gitu ya. Buku ini buku yang harus dibaca, patut dibaca. Kenapa? Nah, kita lihat dulu si Schultz-nya dulu ya. Jadi sebelum kita membuka buku itu, membedah buku itu, kita harus tahu dulu konteks ya. Ini menjadi penting kan? Mengapa keluar buku itu, ini konteks. Schultz itu dari Norwegia. Lalu S1 di Oslo, kemudian dia pindah ke Harvard. Nah, di Harvard ini dia mulai kenalan dan mulai membaca buku-buku. Dia kuliah di Harvard, S2-nya, lalu dia balik lagi ke Oslo, dia dapat S3-nya tuh di Oslo. Gitu ya. Jadi karena Eropa, dia dekat dengan bahasa Jerman, mudahlah dengan bahasa-bahasa lain. Nah, lalu tahun 64 dia dapat doktor, tahun 65 ya ini gerakan yang paling hebat. Dia menerbitkan buku yang namanya Intention in Architecture. Intention ini tuh sebenarnya disertasi dia, lalu dia jadikan buku. Ini menarik banget, kenapa? Saat itu, ini konteksnya ya, saat itu 60-an itu masih modern kan, modern. Lalu modern mulai dihujat, to be condemned, ya. Condemned. Nah, buku yang pertama kali keluar, buku yang namanya teori, gitu ya, itu tuh bukunya Intention in Architecture. Sesudah itu tahun 66 baru keluar bukunya Venturi, Complexity and Contradiction Architecture, lalu tahun 66 juga keluarlah bukunya Rossi, di Architecture of the City. Tiga buku ini, Intention ini buku yang you have to read, you must read the books. Kenapa? Buku ini ya bagus juga sih. Cuma buku ini tuh betul-betul pada saat itu belum ada orang yang nulis teori, tapi ini keluar teori. Keren saat itu ya, karena waktu itu modern, semua tentang modern. Tapi ada teori baru tentang intention, ada teori baru tentang complexity and contradiction, awal-awalnya postmodern, lalu teori tentang kota. Jadi tiga buku inilah the three books that shaking the world. Saat itu dia mengguncang. Jadi kalau kita nggak baca, wah itu rugi banget. Tiga orang. Nah, konteks membawa si Schultz ini untuk masuk ke tengah-tengah, ya, untuk masuk ke percaturan teori. Dia disebut theoretician, padahal dia tadinya praktek. Itu gara-gara dia bikin Intention. Kita tahun 65 baru lolos dari G13S. tahun itu 59 itu pertama kali lulus
arsitek tamatan ITB. Itu Pak Suwartono Susilo, Pak Herman Sujono, itu ya, yang pertama kali, baru. Dan tahun 65, boro-boro buku nggak ada. Kita nggak tahu tentang buku itu sama sekali. Dan tahun ini kan masih tahun perjuangan, Vivere Veri Colosso, gitu ya. Jadi tahun ini benar-benar sementara kita masih terpuruk dalam dunia arsitektur, kita terpuruk. Kita mulai bebas, lalu 67, 68 mulai membangun gitu ya, besar-besaran. Nggak ada teori boro-boro. Buku itu dipinggirkan sama sekali. Ya, jadi kita nggak tahu. Kalau kita mau mengontekskannya dengan Indonesia, Indonesia tahun itu nggak ada apa-apanya, boro-boro. Yang namanya lulusan pertama ITB, Pak Suhartono almarhum, lalu Pak Suharli Salam, Pak Herman Sujono, gitu, itu hanya mengajarkan sesuatu yang praktek. Karena pada saat itu pendidikan ITB dimulai angkatan pertama 51, 50 gitu, lalu lulusnya 59 pertama, itu hanya praktek. Jadi guru-gurunya seperti Von Romon dan lain-lain itu mengajarkan bagaimana kita berpraktek. Ya, gak ada teori boro-boro, buku susah kan saat itu ya, nggak bisa masuk. Jadi betul-betul kita hanya praktek. Nah, itu juga nafas yang ditujukan oleh Pak Suwartono langsung masuk ke Unpar mengajarkan pada kita, jadi angkatan-angkatan lama nih, Ami, setelah saya, itu kita tuh betul-betul hanya diajar praktek. Waktu kita kuliah, boro-boro kita tahu teori. Saya tamat tahun 80 saja, itu gila-gilaan. Saya nggak tahu sama sekali tentang teori. Bayangin, padahal ini buku tahun 65 keluar. Itu sekilas sebelum kita masuk ya. Oke, itu Charles Norbert Schultz. Saya banyak bisa cerita tentang dia itu karena ada sebuah buku dia yang ditulis oleh orang lain, tapi ya itu An Eye for a Place judulnya, mata untuk tempat. Jadi tempat itu udah melekat pada dia. Itu Bibliography of CNS, ya, Christian Norbert Schultz. Oke, sekarang kita masuk pada supaya kita tahu dulu konteksnya ketika dia menulis ya. Jadi pertama buku dia saat itu ya, itu Intention in Architecture. Saya akan masuk pada buku-buku dia supaya kita tahu konteks James Lodge itu ada di mana. Itu tahun 65 dibuatnya. Ya. Ini betul-betul yang namanya strukturalisme, ini strukturalisme saja. Buku-buku strukturalisme yang paling pertama itu yang terbit ini dalam arsitektur. Kalau strukturalismenya udah banyak, tapi strukturalisme dalam arsitektur pertama kali dibuat oleh Schultz. Itu hebatnya Schultz. Nah, lalu kedua, dia mengarang. Dia masih di sini masih ada meaning, dia cari meaning karena struktur lah. Jadi masih ngobrolnya meaning. Lalu buku kedua dia eksistensial, namanya Existential Space and Architecture. Existential Space and Architecture. Nah, Gi, lu udah rekam ya, Gi? Sudah. Oke. Existential Space in Architecture. Ini bukunya loncat gitu. Dia praktek dulu, lalu dia bilang, udah deh, gue masuk ke teori aja. Tahun 71. Ini cerita apa? It's about meanings. Existential space in architecture. Cerita tentang kota-kota, makna kota. Lalu buku ketiga dia membuat buku, itu tahun 74 gitu dia buat bukunya, itu meaning, langsung dia udah ngomongnya meaning. Meaning in Western. Karena dia dari sana, jadi dia in Western world. Ini buku tahun 70. Perhatikan, dia strukturalis loh. Tuh ya. Saat itu dia strukturalis. Kemudian dia menerbitkan buku Barok in Architecture. Dia mulai menggapai-gapai ya. Tapi yang menarik lagi, ini buku yang saya catat yang paling bagus. Mulailah dia masuk pada Genius Logic. Nah, ini tahun 51 Genius Logic. Tahun 51 tuh Heidegger di Jerman, dia diundang oleh arsitek-arsitek untuk bicara tentang bagaimana sih arsitektur itu di Jerman. Bagaimana arsitektur dari kacamata filosofi. Heidegger lalu cerita tentang building, dwelling, and thinking. Itu pertama kalinya. Jadi dia cuma an essay, sebuah essay saja, yang lalu essay itu dibawakan di depan para arsitek, dan kemudian para arsitek itu dengar gitu. Para arsitek saat itu nggak ngerti lah ya. Nah, bayangin itu buku tahun 51 kan ya. Dia nih mulai masuk nih si CNS ini ya, Christian Norbert Schultz. Dia bilang,
saya mau cari tempat Genius Loci Spirit of Place itu berdasarkan fenomenon, dia menyebutnya fenomenon. Nah, udah phenomenon of place. Dia bilang saya udah mulai masuk ke fenomenologi pendekatan. Padahal kalau kita baca, dia nggak masuk pada fenomenologi. Dia hanya menggunakan cara pengalaman untuk menjelaskan mengenai Genius Loci. Ya. Jadi dia dibilang, dia nggak pernah ikut, bukan murid Heidegger, jadi dia hanya ikut-ikut kalau ada Heidegger kuliah, dia lihat. Gitu. Saat dia bikin buku Genius Loci ini, Genius Loci itu terbitnya tahun berapa? Jeng? 80 Genius Loci baru kan? Ya, jadi buku relatif baru kan? Tahun 80 ya Heidegger udah mati, ya Heidegger matinya tahun berapa tuh? 70-an gitu. Jadi dia nggak pernah ikut, cuma dia lalu mulai tertarik dengan fenomenologi, dia mulai tertarik dan dia mulai menerjemahkan atau mengutip Heidegger. Tapi orang berkata, banyak kritikus berkata bahwa enggak lah, dia banyak salahnya ketika dia menginterpretasikan Heidegger. Itu yang paling menarik sebenarnya, banyak salahnya. Jadi saya mulai melihatnya dari sana. Nah, kebayang ya, buku ini dia mulai berubah ketika dia bicara tentang meaning, selalu dalam Genius Loci dia mulai masuk fenomenologi. Tapi nanti kita lihat di dalam fenomenologinya, dalam buku itu ada meaning di sana, ada satu bab tentang meaning. Tetap gitu, dia nggak bisa berubah. Nah, lalu kemudian dia bikin lagi buku modern Norwegian Architecture, bukunya menarik, gambar-gambar banyak. Lalu kemudian dia cerita juga tentang New World of Architecture, tapi buku itu nggak terlalu laku, bukunya buku tentang gambar-gambar. Kemudian dia muncul lagi, ini jadi nomor 5, dia muncul lagi buku yang menarik dari dia itu The Concept of Dwellings. Ini melanjutkan Genius Loci sebenarnya. Jadi kalau di Genius Loci kita ngobrol tentang orientasi dan identifikasi, dia tajamkan di Concept of Dwellings. Ini munculnya tahun 93. Nah, kalau ini saya udah punya buku, begitu bukunya ada di sana, saya langsung punya yang barunya. Jadi kita udah bebas kan buku. Ini menarik juga bukunya. Ceritanya dia masih fenomenologi, tapi di dalamnya dia masih cerita tentang meaning. Ya, Pak. Makanya saya nggak pernah menganggap dia seorang fenomenolog, tapi saya menganggap dia seorang strukturalis. Terakhir, sebelum dia meninggal, dia menulis lalu buku dibukukan. Bukunya yang menarik ini Architecture, Language, Presence, Language, and Space. Ini bukunya tahun 2000. Nah, inilah buku yang topnya dari dia. Jadi ada 6 buku. Yang sisanya itu buku-buku lain. Nah, apa yang dia ceritakan di sini, justru dia kembali lagi pada meaning. Wah, balik lagi. Jadi kalau kita cerita tentang Schultz itu bukan seorang fenomenologi. Jadi pendekatan dia bukan pendekatan fenomenologi menurut saya loh ya. Saya bisa keliru. Tapi pendekatannya betul-betul pendekatan yang berangkat dari strukturalisme. Karena dia bicara tentang meaning. Jadi maksud saya mengajak Anda sekalian itu supaya, ini saya hilangkan. Saya ajak Anda sekalian supaya Anda tahu di mana sih konteks yang akan kita bicarakan. Tuh di tengah-tengah gitu. Ketika dia switch, ya, ketika Genius Loci itu orang sudah mulai banyak. Tapi yang membawa Heidegger pertama kali ke dalam ranah arsitektur tahun 80-an itu Schultz. Betul. Yang lain enggak. Jadi Heidegger dibawanya oleh Schultz. Jadi fenomenologi saat itu, jadi pendekatan fenomenologi mulai top itu di dalam arsitektur mulai 80 ke atas. Akibat si CNS. Jadi benar, dia yang bawa. Itu benar. Nggak salah, udah pasti. Dia yang bawa. Oke. Sekarang mari kita masuk ke bukunya dia ya. James Loci. Pelan-pelan. Pelan-pelan kita ngobrolnya pelan-pelan. Lalu sampai sini ada yang mau ngobrolin ya? Ada yang mau nanya atau apa? Silakan. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Nah, kita ngobrol tentang buku dia ya. Buku dia, Genius Loci. Bukunya dibuat tahun depan. Apa isinya bukunya dia? Kita jarang baca itu keseluruhan itu. Saya kalau baca dari orang-orang yang menulis tentang Genius Loci, bahkan terakhir saya dikasih disertasi, nanti saya share kalau ada yang mau disertasinya.
dari Adelaide, dari Australia. Dia cerita tentang genealogy di Minahasa. Oh, menarik juga, bukunya bagus juga dia bikin. Nah, buku dia kalau kita baca keseluruhannya, sayang sekali orang nggak baca keseluruhan. Itu ada 8 bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bab loh. 8 bab. Yang sering dibaca orang cuma bab 1 sama bab 2. Padahal rugi banget. Bab 1 dia cerita tentang place. Nah, ini dia mulai cerita tentang place. Apa itu place? Dia bilang place itu ada 3, lalu dia menguraikannya menjadi 3. Pertama, dia mulai cerita tentang fenomenon. Nah, ini dia udah mulai masuk gimana sih cara kita experiencing. Ya, dia udah terpengaruh oleh Heidegger. Gimana cara kita experiencing? The phenomenon of place. Lalu bab 2-nya dia cerita tentang the structure of place. Kembali lagi dia masuk lagi pada structuralism. Jadi place itu harus punya structure. Apa saja structure of place? Itu tadi bendanya, ruangnya, ya semuanya. Dia cerita. Dan yang ketiga baru dia masuk. Kalau gitu ujungnya place itu punya spirit. Spirit. Nah, jadi dia membawa genealogy yang itu kata-kata bahasa Yunani itu bahasa. Lalu dia membawakan spirit of place itu di bab 1 ke sub bab ketiga gitu. Ini menarik ketika dia cerita tentang hal ini. Spirit of place-nya mulai dia ceritakan lewat cara pengalaman. Gitu. Jadi cara kita berpengalaman seperti apa. Tapi dia masih campur di sini, masih campur struktur plus fenomenologi, masih 2 campur. Nah, bab 1 ini yang paling sering dikutip orang dan paling sering dibaca orang dan paling sering dirujuk. Orang lupa kalau merujuk nggak boleh 1 bab, saya merujuknya keseluruhan bab. Lalu yang kedua, ini saya hapus dulu ya, ini agak panjang nanti. Yang kedua ini dia cerita tentang the nature of place. The nature of place. Jadi kalau yang pertama dia place, lalu yang kedua the nature of place. Nah, sama babnya sama ya. Nomor 1 ada phenomenon the nature of place, lalu kedua itu the structure-nya, selalu dia ceritanya gitu berurut. Lalu yang ketiga dia baru cerita spiritnya, kalau gitu spirit nature, alam. Jadi dia cerita bahwa genealogy itu ada pada alam dan ada pada bangunan. Ada 4 dia ceritanya. Pertama dia bilang kosmik gitu ya. Jadi spiritnya itu spirit kosmik, spirit klasikal dia cerita. Lalu spirit romantik dan spirit kompleks campuran. Romantik kompleks. Nah, dia selalu masuknya ke sana. Dia membuat klasifikasi. Ciri khas orang struktur. Dia membuat klasifikasi tentang spirit of place. Jadi ada spiritnya tuh kosmik, klasikal, romantik. Itu alam. Jadi kalau kita ketemu alam, ketemu apa namanya, saujana, ketemu bentang alam gitu. Bentang alam itu terdiri atas kosmik, klasikal, romantik dan kompleks. Nah, di bab 3 itu dia cerita tentang buatan manusia, man-made. Ini mulai dari bangunan, jalan gitu ya. Jadi perhatikan, dia cerita tentang place dulu, lalu the nature of place sendiri, lalu man-made place. Ini sama. Pertama dia cerita tentang the phenomenon of man-made place, nomor 2 the structure of man-made place, nomor 3-nya dia cerita itu tentang apa itu buatan manusia, lalu apa sih sebenarnya spiritnya. Sama, dia mendapatkan, cuma dia yang ini nggak ada, dia bilang kosmik. Nah, kosmik ini lebih menekankan topographical ya ketimbang geometrical. Jadi kosmik itu apa? Topographical. Jadi topografi dan lain sebagainya. Sangat subjektif dia cerita. Lalu yang kedua dia cerita tentang sorry. Yang pertama itu romantik, sorry maaf. Yang sangat itu tuh romantik. Maaf. Ini romantik. Romantik ini topografik dan subjektif. Nah, lalu yang kedua dia mulai bercerita tentang kosmik. Kosmik ini lawannya. Jadi kosmik itu sangat objektif gitu. Kosmik dalam kota itu buatan manusia.
sangat order, menekankan order. Perhatikan, ini struktur juga, bukan fenomenologi. Dan geometrik. Kalau yang di sini subjektif, non-geometrik alias topografik gitu. Ya, jadi di sini organik, di sini geometrik. Dia nyebutnya organik itu topografik. Lalu satunya lagi, dia cerita tentang klasik. Klasik ini gabungan antara subjek dan objek, gabungan antara topografik dan geometrik. Selalu dua hal. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat man-made, ini cerita tentang kota ya, bukan tentang bangunan. Dia cerita tentang kota. Kota itu terdiri atas 3. Romantic, cosmic, and classic. 3 hal. Ini yang menarik. Lalu ini yang lalu dijadikan pegangan untuk para perancang kota ya, atau perencana kota. Nah, itu bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3 sebenarnya dia sudah bercerita tentang apa itu spirit of place. Orang membacanya kadang-kadang spirit of place cuma 2, lalu mereka bercerita Janus Loci itu cuma alam gitu, bukan bangunan. Jadi ketika Entin membahas bangunan, ya betul, bangunan juga ada di sana. Siapa bilang nggak ada? Jadi dia bisa berubah, Janus Loci. Sebuah tempat yang tadinya punya hal sesuatu, lalu dia bisa berubah ketika kita bangun. Dan lalu ketika kita bangun, dia menghasilkan juga spirit sendiri. Nah, bab 4, bab 5, bab 6, dia mulai cerita tentang contohnya. Nah, ini yang harusnya dibaca sebenarnya. Bagaimana dia menggunakan cara baca tadi ke dalam contoh. Di sana contohnya Praha gitu ya. Prague, lalu dia contohkan juga kota jadi Prague di Eropa dia pilihkan. Lalu Khartoum, kota di daerah Afrika. Lalu satunya lagi Rome. Kenapa Rome? Karena contohnya tadi. Jadi dia mencontohkan yang satu itu romantik, yang satu kosmik, yang satu klasik. Dia contohkan yang tadi 3 ini ya. Nah, sesudah itu, oke, sebentar. Saya izin sebentar ini, saya tutup dulu sebentar ya, maaf. Oke, kita mulai lagi. Maaf ya, maaf. Jadi sampai mana tadi ya? Lupa. Gangguan. Jadi kita masuk pada, tadi contoh ya, baru sampai 456 itu bab 456 itu contohnya. Jadi kalau ingin baca sebenarnya, kita harus baca. Saya nggak akan ceritakan, tapi baca. Intinya tuh dia menggunakan yang atas ini. Ini saya hilangkan dulu. Nah, intinya dia menggunakan yang atas ini semua untuk membaca 3 kota. Jadi kalau mau dibaca, silahkan dibaca. Nah, sesudah itu, ini yang menarik. Bab 7 dia cerita lagi tentang place. Jadi kalau mau baca teorinya, bacalah bab 1, 2, 3, lalu 7. Dia cerita place. Di sini dia balik lagi, walaupun di depan dia cerita dengan cara fenomenologi, tapi di bawah dia balik lagi. Balik lagi apa? Subbabnya yang pertama meaning. Kan kebayang meaning lagi. Fenomenologi nggak pernah bercerita tentang meaning. Lalu kedua identity. Nah, ini betul-betul struktur sama sekali. Yang ketiga history. Tuh kan kita lihat ya, kekuatan struktur pada dirinya itu sangat kuat sehingga lalu dia tidak bisa menghindarkan diri dari situ. Dia tetap ke sana. Nomor 8,
baru dia bercerita tentang place today. Jadi dia cerita place-nya, lalu place yang sekarang, baru dia mengeluarkan kritik-kritik dia di situ. Kritik dia tentang the loss of place gitu, lalu kemudian the recovery of place, gimana kalau loss of place, gimana kita emang recovery-nya dengan Janis Loci. Ini buku yang menarik sebenarnya kalau mau dibaca gitu ya, cuma bahasanya agak susah karena dia memang orang Oslo, jadi dia tulisannya agak apa ya, agak sedikit berbau poetik. Cuma dia di sini sudah mulai dia cerita Heidegger, dia cerita tentang Gaston Bachelard, dia cerita tentang orang-orang Venom, dia cerita di sini semuanya. Merleau-Ponty, dia juga cerita tentang Gadamer, tentang semuanya. Oke, itu cerita tentang Schultz. Nah, saya akan cerita tentang berikutnya tentang apa sih sebenarnya Janis Loci. Kita stop dulu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau ngobrol tentang Janis Loci itu apa, monggo. Ini saya save dulu, takutnya harus hilang. Silahkan saja kalau mau diobrolkan, boleh. GL nih. Mau tanya sedikit Kak? Boleh, silahkan. Kumaha? Apa kan berkaitan sama nature of place tadi kan? Ya. Nature of place, kemudian ada man-made place ya. Ya, betul. Nah itu kan di situ disebutin ada karakter ya, karakter dari tempatnya ya, ada romantik, klasik betul. sama ini. Betul. Nah, yang saya mau tanya begini kan, kalau misalnya ada seorang arsitek ya, dia akan merancang sebuah kawasan dalam suatu kawasan besar yang punya karakter, salah satu dari karakter itu gitu. Ya. Nah itu teorinya gimana? Apakah karakter itu harus tetap dipertahankan? Atau boleh misalnya karakter landscape-nya misalnya romantis gitu. Tapi saya akan membangun sebuah kawasan katakanlah kota satelit gitu ya. Tapi karakternya berbeda dengan karakter landscape-nya gitu. Itu gimana Kang? Oke. Nah, kalau si CNS bilang kalau kita mau timeless, kita harus ikut JL-nya. Gitu. Jadi memperkuat JL-nya. Tapi kita boleh juga kalau kita ingin membuat JL yang baru, silahkan, bebas. Gitu. Tapi katanya kalau mau timeless, ikutilah JL. Oke. Sederhana gitu ya. Nah, ada sebuah contoh yang sangat bagus, itu bikinannya Zumthor itu. Zumthor itu di sebuah bukit gitu, di Swiss gitu, di bukit di Swiss ini ada air. Kalau ini bukitnya batu. Masyarakat di sana, ya masyarakatnya, dia itu tahu bahwa karakter yang ada di sana, dia membaca Janis Loci yang ada di sana itu betul-betul ada air panas di sana ya, ada air panas, pegunungan dan lain sebagainya. Lalu Zumthor bilang saya akan mencoba membuatnya, jadi tidak saya membuatnya ke atas, tapi saya digali gitu, pemandian ya, Vals Verde. Nah pemandiannya itu dibikin baru sama sekali ya, baru. Jadi bukan batu-batuan gitu kan, di sini ada air panas batu-batuan, tidak. Dia bikinnya baru, tapi dia masukin dalam gitu. Nah ini jadi gitu ya, masuk ke dalam kurang lebih. Dia bikinnya bangunannya kotak-kotak geometrical. Jadi dia romantis, dia geometrical, dia bikinnya. Tapi tetap suasana batu-batuan, air panasnya itu tetap ada. Gitu. Jadi dia bikinnya sih betul-betul modern aja. Cuma dia bikinnya di dalam. Lalu dia mengeluarkan tadi. Jadi seakan-akan ada sebuah Janis Loci di sana yang kita tidak tahu. Lalu Janis Loci tadi kita keluarkan sehingga menjadi lebih baik. Gitu. Itu Vals Verde. Ini sudah banyak kok cerita. Vals Verde. Karangannya Zumthor. Ini Zumthor. Makanya Zumthor lalu berbicara. Zumthor itu praktisi ya. Dia nggak pernah nulis. Dia pun kalau nulis juga tulisannya Zumthor, tulisannya Pallasmaa. Bahkan itu hanya cerita tentang bagaimana dia mendesain. Jadi bukunya, kalau Zumthor itu cerita dengan bagaimana dia mendesain. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Itu melulu gitu, jadi justifikasi terhadap desainnya. Jadi kayak Zumthor yang ini belum bisa masuk ke dalam percaturan ranah ranah filosofis gitu, nggak bisa. Dia cuma menurut saya sih praktisi yang menulis gitu. Tapi karya dia bagus. Itu berbeda dengan kalau kita lihat karyanya Corbu gitu ya. Corbu tuh menulis juga dan karyanya bagus. Frank Lloyd Wright menulis juga dan karyanya bagus. Sampai sekarang kita baca terus.
Berbeda dengan Mies dan Gropius. Mies dan Gropius itu nggak nulis, jadi ya sudah, kita hanya melihat karyanya. Dan mati kalau karya itu, ya hilang, ditelan zaman. Tapi kalau tulisan tidak. Gitu, Mik. Jadi, Ami mau ikutin GL-nya silahkan. Kalau Ami mau melawan GL-nya juga boleh. Cuma memang pasti akan lebih sulit gitu. Bayangkan kalau topografinya sudah seperti itu, kita ubah kan jadi sulit. Iya, iya. Cuma kita meningkatkannya boleh dengan gaya modern, dengan gaya postmodern, nggak jadi masalah. Oke. Jadi boleh dikatakan bahwa genius Loki itu sifatnya nggak kekal ya kan ya? Nggak kekal, nggak kekal. Campur tangan Kalau orang ya, bisa merubah genius Loki ya? boleh. Cuma kalau alam biasanya dia punya punya time frame yang kuat gitu kalau alam ya. Misalkan daerahnya batu-batuan, ini daerahnya batu-batuan, terus ada air panas. Kan batu-batuan ini nggak bakal hilang. Yeah. Mau kita hancurkan, mau bikin sesuatu juga nggak bakal hilang batu-batuan tadi. Jadi topografinya. Ya kan, satu lagi kan ya, kalau misalnya ini ditarik dalam skala kecil bisa nggak kan? Misalnya ya, saya diminta misalnya untuk mendesain satu kawasan, katakanlah sesuatu bangunan yang monumental gitu. Ya, tapi dikasih site yang kalau menurut pengamatan itu kok nggak cocok, nggak kosmik gitu. Ya romantik gitu si lokasi site-nya gitu. Nah itu bisa nggak kan teori ini dipakai gitu untuk mengubah romantik dari kesan romantik, karakter romantik dari tapak itu dirubah jadi kosmik gitu. Nah, kalau itu kan kita mengubah. Tapi Dionysus itu sifatnya gini. Dia sudah ada spiritnya. Jadi setiap tempat itu punya spirit. Itu ya, itu dulu ya. Nah, tapi ini ya, tapinya. Spirit itu tidak selalu baik pada setiap tempat. Sebuah tempat yang abandon itu apa? Ditinggalkan gitu, lama-lama hilang spiritnya kan, ya kan? Iya. Lalu, jadi memang kita harus melihat kalau sebuah tempat tidak punya spirit yang kuat, mari kita bikin sesuatu sehingga lalu muncul spirit yang baru. Gitu, contohnya. Tapi kalau sebuah tempat sudah punya spirit yang kuat, lalu kita tinggal mengeluarkan itu sehingga menjadi lebih kuat. Nah, dia akan bersatu dan akan timeless. Kita ambil contoh Kalimantan, mau dibikin istana negara, gitu ya. Yeah. Itu topografikalnya harus dipelajari dulu betul-betul. Jadi saya agak bukan kecewa sih, agak jelas saja. Kenapa nggak masuk ke sana dulu gitu? Kita melihat dulu jenis loci-nya, ketika mendesain kan ya. Yeah. Apakah di sana ada air? Kalau nggak ada air ya kita jangan air. Misalkan ya contohnya. Tapi kalau ada air, mari kita bawa air itu ke lebih luas. Lalu dipelajari tanahnya. Sebagian geografer bercerita bahwa ini tanahnya belum dipelajari loh sebenarnya. Misalkan kalau tanahnya gampang runtuh, oke, kalau gitu kita buatlah sesuatu yang mengesankan itu tapi lebih baru gitu ya. Itu di luar itu ya. Tapi jenis loci sangat penting dan akhirnya dipakai oleh segala negara. Jadi jenis loci itu bisa pada tingkat yang sangat kecil, bisa pada tingkat region, bisa pada tingkat bangunan, bisa pada tingkat negara gitu. Yang disertasi terakhir itu dia bercerita tentang daerah Minahasa. Lalu kemudian bagaimana dikembangkan untuk menjadi genus loci negara. Kayak contohnya yang dicontohkan oleh Christian Obersus, bahkan dia mencontohkan bagaimana sebuah Praha, sebuah kota yang berbeda di Eropa, dengan Khartoum, sebuah kota yang berada di Nigeria. Berbeda genus loci. Bayangkan ketika Ami ingin membuat sesuatu di Khartoum, tapi menggunakan genus loci yang berada di Eropa. Itu kan beda banget ya. Iya. Praha tuh daerahnya landscape-nya baik, lalu di sana pasir, kan berbeda itu jenis. Iya. Kurang lebih. Nah, jenis loci itu bisa meluas skala besar, tapi bisa juga skala kecil. Kita bikin rumah, misalkan kita punya tanah di Pakar gitu, kan jenis locinya jelas kan, di sana topografikal jelas kan. Ya, jadi dia kosmiknya jelas seperti itu. Lalu kita hidupkan dia, gitu ya. Kurang lebih. Gitu, Mek. Ya. Sip, ada lagi yang mau ngobrol tentang ini? Mohon izin, Prof. Oh, monggo, Pak Widri ya? Monggo, silakan Pak Widri. Terima kasih, saya diundang. Oh, monggo, silakan. Iya, tadi yang disebut Prof tentang meaning ya. Iya. Nah, itu kacamata siapa, Prof? Apakah si arsitek atau kacamata penduduk atau mungkin orang yang ada di sekitar tersebut atau siapa, Prof? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi. Jadi ketika sama juga dengan fenomenologi ya. Jadi waktu ketika dia berbicara makna itu bisa individuals, bisa kolektif,
Ya, bahasa kolektif biasanya disebutnya intersubjektif, jadi bukan cuma satu orang gitu ya. Bisa individual, bisa kolektif, bisa intersubjektif. Jadi selalu makna itu dari sisi itu. Karena penelitian-penelitian kualitatif biasanya mengambil data dari orangnya gitu ya. Jadi orang kita ambil datanya. Berbeda dengan penelitian yang kuantitatif. Kuantitatif itu kita mengambil data dari orang juga, tetapi bukan secara mendalam dari orang itu. Jadi jumlah orang yang harus banyak, tetapi kita membuatkan kuesioner sesuai dengan variabel kita. Jadi bukan pengalaman di sana, gitu ya. Itu bedanya. Jadi kuantitatif kita tidak menggunakan pengalaman, tapi kita memverifikasi, lalu bisa digeneralisasi. Kalau kualitatif bukan generalisasi. Jadi tidak boleh satu orang. Itu ya. Triangulasi itu, keluar kata-kata triangulasi itu untuk penelitian kualitatif sebenarnya, bukan penelitian kuantitatif. Gitu, Pak Widri. Baik, terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Ada lagi kah yang mau kita obrolkan sama-sama? Nanti habis ini kita masuk apa sih sebenarnya konsepnya si Schultz itu, bagaimana cara kita membaca menggunakan Schultz. Lalu saya juga mempunyai konsep tentang genus loci gitu ya, nanti kita obrolkan sama-sama. Silakan kalau ada yang mau ngobrol. Monggo silakan Primi. Oh iya, apa kabar Primi? Kita ngobrol, ketemu lagi kita ini. Ayo silakan. Pertama saya mungkin ingin lebih jelas tentang definisi genus loci itu sendiri. Kemudian apakah manusianya atau orang-orang yang ada di sebuah tempat itu juga diperhitungkan sebagai bagian yang menciptakan atau mempengaruhi genus loci pada sebuah tempat, atau mungkin kebudayaannya juga, itu kali. Oke, good. Nanti saya akan masuk pada konsep genus loci ya, itu ya, Primi ya. Jadi kita akan masuk ke sana. Kita sekarang ngobrol yang sebelumnya dulu. Itu nanti akan kita jawab pada konsep of genus loci. Konsepnya Schultz seperti apa? Itu interpretasi saya, tapi kalau ada yang lagi mau ngobrol, silahkan. Genus loci banyak juga sih beberapa yang membahasnya. Ada Ralph ya dari sisi psikologik, lalu ada juga Altman, dia juga membahas genus loci gitu ya, tapi dari sisi psikologik juga, dan ada yang membahas genus loci dari sisi fenomenologi. Nah, klaimnya CNS dia berkata bahwa genus loci saya dari sisi psikologik, bukan dari sisi dari sisi fenomenologi, bukan dari sisi psikologik. Jadi dia bilang saya berkiblat pada Heidegger dah. Gitu. Dia mengutip Heidegger banyak, tapi menurut saya kutipan tentang Heidegger dia itu interpretasi dia tentang Heidegger, padahal Heidegger tidak bercerita tentang itu, gitu ya, menurut saya. Karena dia masih struktur, jadi genus loci-nya genus loci struktur. Gitu. Walaupun langkahnya kualitatif. Ya. Silahkan kalau ada lagi yang mau ngobrol, boleh. Nanti kalau nggak ada, monggo silakan. Ayo kita mumpung silaturahmi, ngobrol-ngobrol bebas. Baik, terima kasih Prof. Genus loci ini apakah local wisdom itu termasuk genus loci atau berbeda, ya Prof? Bukan lokal. Ya, ini menarik. Genus loci itu locus itu tempat, berarti lokal kan ya, tempat itu. Nah, jadi memang genus loci itu harus keluar dari tempatnya, dari daerahnya situ. Nah, nanti saya akan masuk pada konsepnya bahwa genus loci itu memang, kalau kita bercerita genus loci, itu eksternal. Jadi, menurut Schultz pun sama ya, itu ada pada tempatnya. Sehingga lalu dia bisa berkata bahwa itu ada ruang dan ada karakter pada tempatnya sendiri. Sedangkan orang suka menafsirkan genus loci itu sama dengan sense of place gitu ya. Spirit of place itu sama dengan sense of place. Padahal sense of place itu internal, bukan eksternal. Genus loci-nya eksternal, sense of place itu bagaimana cara kita merasakan genus loci-nya. Jadi lokal. Apa saja yang harus kita rasakan? Yang harus kita rasakan ada elemen-elemen of genus loci tadi, the structure of place tadi ya. Ada orangnya, ada tempatnya, dan ada kegiatannya. Harus ada 3 hal itu. Baru kita bisa merasakannya. Jadi tempatnya. Makanya genus loci itu sangat spesifik, Pak Widri. Di setiap tempat sangat spesifik berbeda. Kalau kosmik, topografiknya sangat spesifik gitu ya. Kalau klasikal itu
Kalau romantic itu topografinya yang dibuat man-made gitu ya. Kalau yang satunya lagi itu gabungan antara man-made sama nature. Itu according to Schultz ya, menurut Schultz. Gitu Pak Widri. Baik, terima kasih Prof. Oke, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk pada konsepnya ya. Ini yang menarik konsepnya tentang genealogi. Tapi sekali lagi ini jangan dijadikan dogma ya. Anda baca, mendingan Anda baca bukunya ya, genealoginya dari Schultz, lalu kemudian Anda interpretasikan. Saya mempunyai interpretasi terhadap Schultz, gitu. Interpretasi saya terhadap bukunya Schultz. Dan kebetulan interpretasi saya sama dengan Ralph dan dengan yang satu lagi ya, dengan Garnham ya, Garnham yang dikutip oleh Ajeng. Ya. Oke, kita masuk sekarang pada the concept of genealogy Schultz ya. Nanti saya akan ceritakan pendapat saya. Gini kata Schultz. Kalau kita masuk pada sebuah tempat ya, ini sebuah tempat. Oh salah, kita gambarnya jangan gitu. Kita masuk pada sebuah tempat, whatever tempat. Nah, tempat itu menurut Schultz selalu ada genus loci. Kalau gitu, dia balik ya. Kalau gitu, apa itu tempat itu sebenarnya? Apa sih tempat itu? Apa sih tempat? Lalu dia bercerita tentang Heidegger. Tempat itu tidak akan menjadi tempat kalau kita tidak bertempat, gitu ya. Tempat itu tidak akan menjadi tempat kalau tidak ada manusia yang bertempat, menempati. Bahasanya sederhana sih, bauen, gitu, dwelling. Dwelling pengertian Heidegger, ini yang dikutip oleh Schultz, itu ketika kita berusaha masuk ke dalam sebuah tempat, ya, kita berusaha ingin mengubah atau kita ingin merasakan atau kita ingin tidak mengubah, tapi kita mendiaminya, itulah dwelling. Jadi dwelling itu bukan permukiman, gitu ya. Orang sekarang suka menerjemahkannya dwelling itu permukiman. Dwelling is not permukiman. It's not permukiman at all. Kalau kita belajar bahasa Jermannya, kita ngerti dwelling itu bukan pemerintah, tapi bahasa Inggrisnya dwelling. Jadi to dwell, ketika kita menempati sebuah tempat dan kita bertempat, ya artinya ini dikutip oleh jadi Heidegger yang dikutip oleh Schultz. Artinya kita akan melakukan orientasi terhadap tempat itu, gitu, dan kita akan melakukan identifikasi atau identifikasi terhadap tempat itu. So, when we dwell, we start to orienting and we start to identify what is the place. Itulah yang disebut dengan dwelling. Tanpa kita dwell, kita nggak akan tahu. Idenya itu, ya. Di sana ada genus loci. Tapi kita harus dwell dulu baru kita tahu. Nah, kalau kita dwell dengan menggunakan orientasi dan identifikasi, apa yang kita dwell di sana? Simple sekali. Apa itu? Di sana itu ada kalau ceritanya si Schultz itu ya, ada dua kan, ada yang cerita tentang nature, ada yang cerita tentang man-made. Kalau dia cerita tentang nature, di sana itu ada ruang, gitu ya, ruang dipisahkan, ada ruang. Dan ruang itu mempunyai karakter. Sehingga lalu disebutnya ada ruang dan ada karakter. Dua hal. Nah, ruang itu kalau tidak ditempati atau nature atau alam, kita sebut ruang karena setiap alam topografik itu membentuk ruang dan mempunyai karakter bendanya sendiri. Ya, jadi ruang berikut bendanya, berikut alamnya, berikut rumputnya, berikut pohonnya, berikut dan lain sebagainya di sana, gitu ya. Kurang lebih ya. Nah, karakter itu akan muncul ketika alamnya, pohonnya, batunya, airnya membentuk sebuah atmosfer, gitu ya. Membentuk sebuah atmosfer sehingga lalu menghasilkan sebuah karakter. Jadi ini tempat, genus loci kan, the genus of locus, ini tempat.
Ketika kita dwell, kita baca, lalu dia akan menghasilkan atmosfer yang membentuk karakter, dan karakter itulah yang kita sebut genius loci. Sederhananya seperti itu menurut Shields. Gitu ya. Jadi inilah dasar dari Shields. Dia bercerita banyak sekali, ini satu bab gitu dia bercerita tentang genius loci, tapi intinya kalau kita gambarkan dalam diagram, genius loci yang dimaksudkan oleh Shields, dia pinjam Heidegger, makanya disebut penelitiannya, bukunya sebut fenomenologi, to dwell. Dwelling, building, thinking. Dwelling, to dwell, yaitu kita berorientasi dan melakukan identifikasi terhadap tadi alamnya, ruangnya, dan lain sebagainya, dan karakter. Ini terhadap nature of place. Jadi genius loci dari sebuah environment. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini agak sulit ya. Agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. Inilah sebuah genius loci yang alam, sangat alam. Apa kuncinya? Kuncinya to dwell. Kalau kita nggak ikut ke sana, jadi tadi benar Mas Widri, kalau orangnya nggak ikut, nggak bisa. Tapi diyakini genius loci itu eksternal, sudah ada di sana. Sudah ada. Gitu. Ketika kita dwell, merasakannya, itulah yang disebut, itulah yang kita sebut sensing. Sensing. Boleh kognitif, boleh apa? Psikomotorik, boleh juga tubuh. Sensing inilah yang kita sebut the sense of place. Sehingga lalu sense of place itu internally. Internal itu bisa individual, kolektif, intersubjektif. Sedangkan genius loci itu ada di sana, eksternal. Gitu. Satu buku saya jelaskannya cuma pakai ini, tapi nggak tahu moga-moga bisa ditangkap. Itu intinya, dia cerita itu, Pak. Cuma cerita itu sebenarnya. Di halaman berapa itu? Ceritanya cuma sama sekali cuma itu. Gitu. Itulah genius loci menurut dia. Jadi kalau kita membaca, kita balik ya, kalau kita membaca ya. Mari kita sekarang kita masuk pada how to read genius loci. Ada sebuah tempat gitu tadi Yami ya. Ada sebuah tempat, Ami mau mendesain, ada sebuah tempat. Lalu kita ingin baca apa sih spiritnya gitu ya Mi ya. Akan kita baca apa spiritnya. Gimana caranya? Oke. Dwell. Orientasi, identifikasi, dwell kan? Mengalaminya. Lalu kemudian dibaca, apa yang dibaca? Yang dibaca tempat itu. Apa tempat itu? Tempat itu ialah ada karakter, ada ruang-ruangnya, ruang terus dengan lengkap semuanya tadi, yang lalu membentuk atmosfer. Atmosfer ini menjadi karakter, gitu ya. Karakter inilah yang disebut genius loci. Simple. Karakter itulah yang. Nah, cara bacanya tentu banyak, panjang. Tapi idenya seperti itu, langkahnya seperti itu. Gitu. Gimana, Entin? Anda yang bikin kan? Anda bikin genius loci kan harus tahu ya, ini dasarnya. Granham lalu bilang, ada yang tangible dan ada yang intangible. Tangible tentu alamnya, air, pohon, lalu tanaman, itu tangible. Yang intangible itu apa? Atmosfernya intangible. Sehingga lalu melahirkan karakter. Gitu ya. Wah. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana caranya kita melihat tentang bangunan. Jadi yang man-made ya. Nah, ya. Ada catatan saya di mana ya? Udahlah, biarin. Lupakan. Mari kita ngobrol. Mari kita lihat sekarang sebuah bangunan. Kita sekarang membaca. Jadi kita mendesain berdasarkan genius loci, tapi kita harus baca dulu genius loci. Misalkan saya cerita tentang gereja. Oke ya, ini buatan manusia kan ya. Ini romantik
ya, bukan kosmik lagi, kosmiknya alam tadi. Gimana saya caranya membaca? Gereja. Saya ingin baca genealogy-nya dulu dari gereja yang sudah dibangun, ya, yang sudah dibangun. Gimana sih caranya? Berarti ini spirit of place-nya. Tentu dari awal kita bisa bilang kalau gereja spirit of place-nya mestinya sakral, sederhana toh, karena kita tahu gereja mestinya sakral loh, gitu ya. Nah, kita udah tahu, tapi kita ingin membuktikan. Jadi siapapun, Ami datang, Pak Widi datang, Ajeng datang ke sana, pasti akan mendapatkan bahwa itu mestinya jenis loci-nya sama, sakral. Mestinya. Jadi jenis loci eksternal sudah ada di sana. Ada di sana, gitu ya. Pasti kan? Ada, harus ada di sana. Bukan internal. Nah, gimana cara bacanya? Spiritnya tadi kita baca dengan kita merasakannya, to dwell tadi ya, sense of place. Apa itu sense of place-nya? Nah, mulai kan. Sense of place artinya kita membacanya dua hal aja yang dia bilang sederhana sih, dia bilangnya orientasi dengan identifikasi. Ini yang saya agak bukan kritik ya. Nggak jelas gitu kalau orientasi itu apa, identifikasi itu apa. Gimana sih caranya? Itu nggak ada. Nanti kita akan masuk ya, Ajeng, kita akan masuk gimana caranya menggabungkannya dengan teori lain sehingga lalu mudah. Nah, dua hal ini yang kita baca. Nah, sekarang kita ngobrol tentang sebuah bangunan. Berarti sudah ada aktivitas di dalamnya. Kalau tempat tadi nature nggak ada aktivitasnya. Lalu kita masuk ke sana. Oh, kalau gitu, kalau sudah ada aktivitas, berarti kita harus berbicara tentang activity-nya. Pasti kan? Bagaimana activity-nya? Kira-kira activity-nya. Waktu saya datang kosong, tapi saya tahu inilah yang diatur sesuai activity-nya. Gitu. Walaupun tidak ada aktivitas yang saya datang. Ada aktivitasnya, lalu di sana ada ruang, nah, sama ruangnya sama ya, dan pelingkupnya sudah pasti ini. Ada activity di dalam ruang dan pelingkupnya. Lalu kita bisa melihat, kita bisa membaca atmosfernya. Atmosfernya kita kembangkan dulu apa saja gitu ya nanti. Berdasarkan atmosfer inilah lalu saya akan menemukan karakter. Sama kan? Sederhana sekali. Kan? Langkahnya ini yang susah. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Gitu ya. Di bukunya dia hanya cerita itu. Walaupun dicontohkan dalam Prague, dalam apa di Rome, dengan di Khartoum dia menceritakan sedikit, tapi itu juga masih menurut saya masih naratif storyteller. Masih belum masuk pada keilmuan, tapi dia menghasilkan sebuah teori yang oke lah. Nah, itu dia. Jadi dia bercerita tentang hal seperti ini. Kalau kita kembali pada makna, sebenarnya ya, kita kembali pada makna atau meanings. Apa yang dia lakukan sebenarnya, apa yang kita membaca itu, kita membaca fungsi. Lalu kita membaca bentuknya, dan kita mengambil makna. Inilah genus loci-nya. Kan gitu, sederhana sekali ya. Makanya saya sebut dia structuralist. Cuma dalam langkahnya, dia mau mengambil sebuah langkah ini, dan lalu dia mengambil sebuah atmosfer. Gimana membaca atmosfernya. Itu langkahnya. Langkahnya fenomenologi lewat pengalaman. Nah, bagaimana sekarang kalau Ajeng ingin membacanya? Orientasi identifikasi akan sulit. Ya, gabungkanlah dengan teori saya misalkan. Saya membuat ini orientasi, ini identifikasi, yang lalu dia menjadi komposisi. Gitu, yang satu menjadi properti. Identifikasi is about property. Propertinya apa saja, bisa alam, bisa bukan alam. Orientasi juga bisa, orientasi itu arah. Jadi komposisi. Ada keteraturan, bukan keteraturan. Ada komposisi. Jadi di atas dan ke atas, berbeda ya. Di itu sudah ada di sana, ke itu arah kita orientasi. Nah, lalu kemudian satunya lagi ada linear. Ini yang sudah ada, linear, memusat, grid, gridiron. Nah, jadi ada dua. Dalam properti pun ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi Ajeng langsung bisa membaca bendanya lewat ini. Membaca aktivitasnya, membaca ruang dan lingkup yang jadi satu tadi, lalu membaca atmosfernya tadi.
properti dan komposisi akan sangat mudah untuk membaca atmosfer. Jadi dua gabungan Schultz dengan gabungan teori properti dan komposisi akan mudah sekali aja membacanya. Sehingga lalu nanti mendapatkan atmosfernya, atmosfer itulah yang menjadi karakter. Atmosfer ada kegiatannya ketika orang bersembahyang, tapi bisa juga atmosfer ketika orang tidak bersembahyang yang dibaca dari pelingkupnya. Itu saya membaca. Tadi Mas Widri benar. Apakah saya saja yang membaca? Tidak. Tidak boleh saya saja. Itu sangat subjektif. Lalu harus ada kolektif. Apakah semua orang yang membaca boleh? Tapi boleh juga intersubjek. Perbedaannya intersubjektif itu adalah begini. Saya mengundang Ami arsitek, saya mengundang Pak Widri arsitek. Subjek-subjek gitu. Yang lalu kita bergobrol intersubjek. Itu jadi lain ya. Dalam penelitian AMI juga intersubjek, tidak perlu lagi. Tapi perlu diverifikasi pada penggunanya, gitu ya. Diverifikasi pada penggunanya. Sehingga lalu lengkaplah. Simpel sekali, sebenarnya simpel sekali. Kalau saya melihatnya dari sisi itu, kurang lebih ya, saya melihatnya dari interpretasi saya. Begitu, Ibu Bapak, sederhana kan sebenarnya Genius Loci. Ajeng sudah tahu kan jadinya cara membacanya mudah kan? Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ngobrol. Pak, Yes. mau tanya boleh? Boleh. Pas. Ini Pak, kan kalau yang Ajeng untuk membacanya itu pakai anatomi dan pelingkup. Nah itu berarti beda sama yang komposisi properti atau gimana? Beda. Kalau pelingkup itu, kalau anatomi, saya menulis buku anatomi. Ini ya, buku ini saya tulis itu sebenarnya cerita tentang gini. Orang tuh sekarang cuma ngomong kalau anatomi itu ada kepala gitu ya. Kayak gini, Jadi suka. Gigi ya, bener Gi? Kepala, badan gitu ya Gi? Ya. Kaki. Ini selalu, ini kan primitif sekali sebenarnya. Nah, saya bercerita tentang anatomi. Anatomi arsitektur itu bukan bangunan saja loh. Anatomi arsitektur itu kita cerita sedikit tentang teori anatomi. Kita mulai dari lingkungan besarnya. Lingkup lingkungan. Ketika saya punya jalan seperti ini misalkan ya, ini lingkup lingkungan. Lalu jalan saya yang satunya gini gitu. Ya. Jadi jalan ini bangunan saya ada di sana, lingkup lingkungannya itu udah langsung bercerita tentang bagaimana ruang-ruang yang terjadi pada jalannya dan ruang-ruang yang terjadi di sampingnya. Sebuah bangunan saya segede gini, di sampingnya kosong, bangunan saya menjadi skala yang paling hebat. Tapi ketika bangunan saya di sebelahnya tinggi, bangunan saya juga masih tetap hebat di sana karena dia terlepas dari kiri kanan. Tapi ketika saya bilang bangunan saya itu terbalik, bangunan saya itu tinggi, lalu di sampingnya begini juga, bangunan saya akan tetap hebat. Jadi lingkungan ini sangat menentukan sebuah bangunan. Jadi kita berbicara di sini ruang, gitu ya, dan massa. Gimana cara membacanya? Nah, itulah kita menggunakan properti dan komposisi. Ini lingkupnya, gitu ya. Anatomi itu mulai dari lingkup lingkungan ini, lalu kita masuk pada lingkup ini ya, bendanya itu, kita lingkup tapaknya, sehingga lalu di dalam tapak itu ada ruang, dan ada bangunan yang kita taruh, berlaku lagi rumus ini. Gitu. Kalau saya ingin bangunan saya itu safety, gitu, saya bikinnya saya tutup, jadi halaman saya di belakang. Tapi kalau saya ingin bikin bangunan saya mempunyai nilai monumental, saya bikin di tengah-tengah di sana, saya kasih jalan, saya kasih bundar. Jadi saya membuat yang ini tadi di situ, gitu ya. Ini lingkup tapaknya. Lalu itu anatomi. Jadi anatomi pada lingkup lingkungan itu harus diperhatikan. Itu pun anatomi. Anatomi bahasanya Schultz, bahasanya CNS, the structure of the place, gitu ya, kurang lebih ya. Lalu ketika kita masuk pada bangunannya sendiri, nah ini menarik kan bangunan sendiri. Bangunan itu terdiri atas ruang dan pelingkupnya. Sedangkan pelingkup ini terdiri atas pelingkup dan strukturnya. Struktur itu bisa lepas, bisa juga bersatu dengan pelingkupnya. Corbu banyak bermain pada level ini. Corbu banyak bermain pada level ini. Gitu ya. Jadi dia bikin tiang-tiang dulu,
Makanya dia bilang pilotis gitu, bebas sekali naruhnya. The 5 points of Corbu itu pada level ini. Ada ruang dan ada pelingkupnya. Kita bisa membaca. Gimana cara bacanya? Harus menggunakan properti dan komposisi yang ujungnya. Jadi kalau ini order, di sini part and whole, gitu ya. Di sini hierarki. Part and whole itu akan melahirkan bagian dan keseluruhan akan melahirkan identifikasi. Bagaimana kita tahu bagian dan keseluruhan kalau tidak mengidentifikasi? Ya, sedangkan kalau kita berbicara tentang hierarki kita berbicara tentang orientasi. Orientasi melahirkan hierarki. Atau orientasi dibuat berdasarkan hierarki. Saya bikin begini, ya geraknya gitu. Saya bikin gini, geraknya ke sana. Orientasi. Propertinya yang ini. Itu ya, sederhana. Lalu identifikasi ini akan melahirkan properti, di mana properti ada internal dan ada eksternal. Orientasi akan melahirkan komposisi. Komposisi ini akan melahirkan susunan, ya, dan posisi di atas ke atas, di bawah ke bawah, dan susunan. Ini yang kita baca sebenarnya. Ini loh yang tidak pernah orang theoretician membuat menjadi operasional. Ini saya buatkan. Gitu, kurang lebih. Nah, lalu tadi lagi kita masuk lagi pada lingkup berikutnya. Nih Ami nih ya cerita. Nih Ami tadi ceritanya. Lalu pada lingkup berikutnya kita cerita tentang sosoknya. Apa sih sebenarnya sosok ini? Sosok inilah yang menghubungkan luar dan dalam. Jadi kita mengalami melihat dia dengan konteks luar dan dalam. Apa itu? Bisa jadi barrier, bisa jadi switch, bisa jadi konektor, bisa juga jadi barrier, switch, konektor, filter. Nah, kadang-kadang kita lalu ingin membuatnya menjadi sebuah filter. Ini lalu gitu. Sehingga lalu Ami bisa cerita bahwa esensi yang saya dapat lewat fenomenologi tadi, di dalam itu terhadap sosok, dia ternyata memang mengurung dirinya. Jadi membuat dirinya orientasi ke dalam gitu ya, Ami. Dia membuat itu. Dengan apa? Dengan material-material yang ada. Betul-betul. Jadi tidak ada bukaan kaca lebar, ya kan gitu ya. Sehingga lalu betul-betul dia melihatnya ke dalam. Dengan cara material yang sangat sederhana. Gitu, Mi. Sampai juga kan? Oke. Sesudah kita dapat itu, baru yang berikutnya itu tadi materiality. Materiality itu seperti apa? The source of materials. Kalau kita menggunakan material yang ada di sekitar itu, dia akan timeless karena rusak dia ganti. Di Jepang itu ada sebuah kuil gitu ya kuilnya ya. Yang ini itu kayunya harus ngambil dari tanaman yang ada di sana. Yang ini harus ngambil dari yang ada di sana. Kenapa? Karena dia sudah diuji di sana kena daerah situ gitu ya. Kuat sekali. Sehingga lalu ketika orang membangun sebuah kuil kayu, dia juga menyiapkan resource-nya. Nggak kayak kita. Saya pasang sebuah kamar, saya beli, wah ini keren banget nih keramiknya gitu. 5 tahun kemudian keramik saya pecah, saya nggak punya cadangan, nggak ada, udah nggak ada yang jual lagi. Itu kan resources kan. Waduh, gimana nggak ada yang jual lagi nih? Mati kita, keramiknya ganti semua. Masa diganti satu tiba-tiba jadi belanga kan, gitu ya. Nah, itulah resources. Itulah yang membuat sebuah bangunan timeless karena dia resources-nya dari sana. Ketika Osing membuatnya timeless karena resources-nya dari sana. Tapi ketika resources itu datang dari Italia, di Banyuwangi itu ya, datang dari Italia, ya pasti nggak timeless. Kan benda itu nature-nya rusak kalau nggak hilang. Gitu. Dia rusak, gimana caranya? Itu Pak. Jadi, Ajeng tahu ya bedanya lingkup tadi dengan cara baca. Lingkup itu tidak bisa membaca kalau tidak ada properti dan komposisi cara baca. Gitu, Jeng. Oh, Pak, berarti kalau saya pakai lingkup dan anatomi, berarti emang harus dibarengi sama teori properti dan komposisi. Okay. Jadi Ajeng nanti membacanya tadi dari shows tadi gitu ya. Ya, ruang dan karakter tadi lalu digabung dengan ini. Mau tidak mau harus menggabungkannya dengan itu karena operasionalnya itu yang selalu kurang. Cing bahkan tidak menceritakan tentang operasional seperti itu.
Nah, kita masuk pada satu muridnya Schultz. Nah, si CNS ini kan dia ngebimbing dokter nih. Dia saat itu udah jadi profesor di sana, lalu dia membimbing kan. Nah, dia membimbing, dia ingin melanjutkan. Gitu. Dia ingin melanjutkan masuk pada eksistensial gitu ya. Dia ingin masuk pada ini gitu. Lalu dia suruh muridnya ini yang namanya Evanson. Nah, tapi ini saya nggak tahu ya, ini apakah dia sengaja atau tidak. Tapi dia bilang, lu pokoknya ngebahas sebuah bangunan saja. Jadi lingkupnya tadi cuma lingkup bangunan gitu. Jadi Pak Evanson hanya berangkat pada lingkup bangunan ini. Tapi dia menemukan struktur juga, ternyata tidak mengajarkan fenomenologi. Strukturnya itu sebuah bangunan kalau mau eksis itu harus lihat motion-nya, harus lihat weight-nya, harus lihat substance-nya, gitu ya, samalah. Motion, weight, substance ini sama dengan properti, perhatikan ya, internal, eksternal. Ya, motion itu kan, weight sama substance itu properti eksternal. Weight itu properti internal, sedangkan komposisi ini motion kan, gerak ya. Sebenarnya. Jadi kalau kita belajar ilmu arsitektur makin ke sana makin dalam ya itu aja, cuma diberi istilah-istilah yang berbeda. Nah, yang paling penting bagaimana cara kita menafsirkannya, lalu bagaimana cara kita menggunakan cara baca itu ya. Itu yang paling sulit. Demikian. Aduh, berapa lama ini? Dari jam 5. Kita mulai jam 4 ya. Sejam. Lumayan, moga-moga bisa ketangkep ya jenis slot itu. So simple as that. Tapi kalau Anda mau jelimet, baca deh. Bukunya agak jelimet soalnya. Sangat jelimet bukunya. Tapi kalau baca menarik sih. Ada bahasa-bahasa, ada puisi di dalamnya. Dia cerita tentang puisi sebuah kota dan lain-lain. Jadi, according to my opinions, CNS is not a phenomenologist, but he was a structuralist. According saya. Boleh beda, tentu kita boleh beda. Oke, silakan kalau ada yang mau ngobrol, mau nanya, monggo. Kang, nanya Kang. Boleh, silakan. Kan tadi dari awal kita bicara bahas tentang karakter, tentang atmosfer, genius loci dan sebagainya itu nggak ada sedikit pun dibahas mengenai sejarah gitu. Nah, yang mau saya tanya, apakah karakter tempat itu tidak atau lepas dari latar belakang sejarahnya dia atau gimana? Ada. Di dalam fenomena dalam Genius Loci itu dia menceritakan juga tentang sejarah di bab 8, bab terakhir. Enggak, di bab 7, place. Di bab 7 place itu ada 3. Meaning, identity, history. Ada 3. Tapi seperti layaknya seorang strukturalis, diakronik tidak begitu penting dibanding sinkroniknya. Layaknya. Jadi saya nggak peduli sejarah. Dari dulu sampai sekarang sama. Demikian juga mitos, myth itu kan sinkronik, bukan diakronik. Mau dari dulu sampai sekarang mitosnya bisa gua pakai. Egi misalkan mencari mitos yang ada di Tam Kesi. Kenapa myths? Wah, karena dia tidak punya pencatatan sejarah. Lalu mitos yang kita cari, mitos itu dari dulu sampai sekarang bisa kita pakai. Kenapa? Karena myths itu cenderung tetap. Dialah yang lalu menjadi pattern, yang menjadi pola. Gitu ya, pola itu yang lalu menjadi nanti pola-pola bangunannya, pola letaknya. Itu bedanya. Jadi itulah strukturalis. Strukturalis memang sangat sekali menekankan pada langnya ketimbang parolnya, atau pada sinkronik ketimbang diakronik. Jadi sejarah ada, tapi bukan untuk dibahas kronologikal, tapi sejarah itu hanya dibahas demi sinkronik. Aduh, ini saya ngomong sulit nggak ya? Nggak ya, moga-moga nggak ya. Tapi kan secara realnya sejarah itu berpengaruh terhadap karakter tempat nggak? Kan gini, Mi. Bedanya dalam penelitian fenomenologi atau penelitian strukturalis, bukan penelitian sejarah kronologi. Yeah. Bedanya gini, yang kita lihat kondisinya saat ini. Gitu. Oh iya. Yeah. Nah, kita lihat saat ini. Jadi sejarah apapun dia berpengaruh toh pada saat ini. Kita nggak mundur lagi gitu. Saat ini terjadi karena itu gitu ya.
Iya, iya. Jadi bukan kesejarahannya, tapi bendanya terjadi saat ini seperti apa. Walaupun dia mengandung lapisan-lapisan di sana ya. Lapisannya ada. Kita percaya bahwa lapisan itu masih ada sampai sekarang, dan itu yang kita baca. Jadi tidak berbicara sejarah mengenang masa lalu, romantisisme, bukan. Tapi kita melihat sejarah yang berguna di sekarang. Demikian juga ketika kita melihat ke depan. Ketika melihat ke depan yang berguna di sekarang, bukan ke depan yang lalu utopia, yang nggak ada. Heterotopia itu kembali ke depan, sangat ke depan, meramalkan sesuatu yang tidak berangkat dari sekarang, tapi berangkat dari kalau, if, and only if. Heteropianya Foucault itu seperti itu. Ya, itu saya tanyain tuh karena gini kan, dulu kan waktu saya kuliah tuh saya sempat ngambil mata kuliah fenomenologi dalam arsitektur. Oke. Di situ dikasih tugas. Ahyar ya. Dulu Pak Andri saya Pak. Oh, Andri, oke. Andri ya. Jadi waktu itu tugasnya itu meneliti atau mencari karakter suatu tempat. Nah, salah satunya tuh kita harus tahu latar belakang sejarah atau aktivitas masa lalu yang pernah dilakukan di tempat itu apa yang berpengaruh terhadap masa kininya gitu. Nah, kesannya dari situ kuat banget gitu bahwa sejarah masa lalu itu memang harus ditarik ke depan gitu. Gitu kan? Iya, sebenarnya itu perbedaan pendekatan struktur ya. Pendekatan struktur dia lebih cenderung pada struktur yang terjadi bisa zaman dulu, bisa sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa zaman dulu dan peristiwa zaman sekarang strukturnya itu sama, bukan ansih parolnya, peristiwanya gitu. Iya. Ya. Jadi gini, Ami zaman dulu bercerita bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar. Sekarang Ami bahasa Jawanya halus. Bukan bahasa Jawa kasar itu yang penting buat kita, tapi ada struktur yang sama sehingga saya tetap bisa ngerti Ami ngomong apa gitu. Oh iya. Itu sinkronik yang tetap gitu, yang cenderung tetap, sedangkan itu parol, itu yang dikembangkan post struktur ya. Itu yang dikembangkan oleh post struktur yang melenceng gitu. Post struktur ada dua, ada yang melanjutkan struktur, melengkapi, menyempurnakan struktur, ada yang lalu menegasikan struktur. Itu menjadi dekonstruksi. Gitu, Bang. Gitu, Ibu Bapak. Moga-moga nanti habis itu nanti aja ngobrol lagi ya. di jurnalnya nanti kita perbaiki dan ngobrol dengan Egy tuh pengelolanya, pemilik jurnal. Oke. Setelah udah sejam lebih, jam 20 menit kita ngobrol. Boleh nambah apa dikit? Boleh, silakan. Danang, apa kabar? Baik, ini Pak. Ini Kaprodi ini, Pak Kaprodi. Waduh. Pak mau nanya ini, Pak. Ya. Tadi Bapak singgung sedikit mengenai atmosfer terus juga Zumthor. Ya. Kalau Bapak kaitannya gimana Pak ya dengan CNS nih, Pak? Nah, sama atau beda mereka, Pak? Oke. Zumthor itu seorang arsitek, praktisi ya, praktikan ya, bukan teoretisi. Dia nggak pernah bikin buku yang tentang teoretisi. Walaupun dia bikin buku, beberapa bukunya, tapi bukunya itu sebenarnya tentang atmosfer. Bukunya itu bercerita tentang how to design, bagaimana saya mendesain, bukan teoretisi. Jadi justifikasi desain dia. Dia cerita atmosfer mesti gini. Nah, kalau Anda baca bukunya atmosfer, itu lucu banget. Tumpang tindih. Jadi ada hal yang satu yang bukan tempatnya, bukan apple to apple, tapi dia taruh. Gitu. Pokoknya seingat dia, kalau saya mendesain saya harus begini, saya mendesain saya harus begini, gitu ya. Itu Zumthor. Kelasnya masih beda lah ya dengan Schulz ya, beda banget. Ya. Nah, lalu dia masuk pada tadi ketika Schulz menulis atmosfer, jadi saya harus masuk pada atmosfer itu. Nah, tapi dia pun nggak menjelaskan bagaimana atmosfer. Dia hanya menceritakan, menurut saya atmosfer itu pokoknya ini, tapi nggak menjelaskan bagaimana kaitan antar pokoknya, gitu ya. Ya. Nah, itulah Zumthor. Jadi bukunya Zumthor ada atmosfer, ada juga buku yang lain. Pallasmaa juga menulis tentang atmosfer yang berbeda juga. Sedangkan kata atmosfer itu diawali oleh Janis Loci-nya si CNS. Gitu, Pak Danang? Iya, Pak. Oke, jelas, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ayo, ada lagi yang mau ngobrol, silakan. Apa saja boleh, bebas kok. Soal buku Intention tuh, Pak. Ya, gimana? Kan ada tuh yang Noves Course juga menceritakan tentang building task. Itu bagian dari Janis Loci, dia internal apa? Building task itu awalnya di Intention and Architecture, buku dia pertama, itu disertasi dia, building task. Jadi
Buku pertama yang bercerita tentang teori arsitektur itu apa saja gitu. Building task itu sebuah bangunan, tugas dari sebuah bangunan tuh ada 4, misalkan gitu ya dia cerita. Tapi lalu dia dibantah oleh Hillier sama Musgrove juga. Oh sebenarnya gini, walaupun sama-sama aja ujungnya, tapi istilahnya berbeda. Itu buku dia pertama, ketika dia masih bercerita tentang struktur. Building task itu adalah struktur dari sebuah kewajiban bangunan. Itu Egy. Ya, jadi itu buku awal dia. Intention bagus, mulai bercerita, tapi masih parsial intention. Buku yang menarik dia itu sebenarnya ini, Janusz Loci sama yang terakhir, Architecture, Present Language. Itu benar-benar udah buku dia. Cuma ya seperti layaknya CNS, tukang cerita. Jadi buku ceritanya banyak gitu, nanti ujungnya cuma dikit gitu. Kalau kita menyimpulkannya cuma dikit. Kurang lebih gitu ya, Gi ya. Ya, ya. Ngomong-ngomong udah panjang juga rambutmu, Gi. Jadi model lagi Pak. Oh, jadi model, pantesan. Oke. Gitu, Ibu Bapak. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Nimbrung, Prof. Monggo, Iya. Mas Fidri. Menanyakan sebuah makna itu muncul Ya. setelah dia eksis atau sebelumnya, Prof? Oke. Jadi begini Mas Yudi, ini Mas Yudi senang makna depannya nih. Jadi makna ya, makna kita tetap ini gimana ini? Tidak mau dia. Iya. Ini kenapa nih? Saya pindah dulu sebentar ya, ini saya mungkin harus hapus. Bandel nih. Sebentar. Apa yang menyebabkan dia seperti ini? Coba kita cek. Nggak bisa juga. Ya sudahlah. Saya save dulu ini. Saya keluar dulu mungkin ya. Oke. Saya keluar dulu, maaf ya. Saya screen sharing-nya stop. Saya buka lagi yang baru. Maklum dia suka berubah-ubah. Mana nih? Bentar ya. Oh, gini aja. Saya pakai ini aja, Mas. Saya pakai share screen-nya pakai whiteboard aja ya, boleh ya? Okay. Ini whiteboard. Nah, gini, Mas. Meanings ya. Meanings atau makna. Ini ada 2. Ada yang menggunakan makna itu dari psikologi ya, Mas. Psikologi. Ini contohnya paling keren nih, Herzberger. Wah, ini zaman dulu banget. Tapi dia bukunya sayangnya berhenti, terus buku terakhirnya cerita tentang cerita tentang bagaimana cara kita mengajar, mendesain gitu bukunya. Tapi menarik, Herzberger ini bagus buku yang sebelumnya. Jadi dia menulis disertasinya lalu dia tulis menjadi satu book chapters. Nah, ada lagi makna yang kita lihat dari sisi structure. Gitu Mas. Jadi ada 2, mau ke sana atau mau ke sini. Ini banyak juga, ini Sven Hasselgren, ini juga orang-orang daerah Nordik gitu ya, daerah Norwegia dan lain sebagainya. Herzberger Belanda kan, jadi memang daerahnya sama. Berbicara tentang makna dari sisi itu. Kenapa? Nah, zaman dulu psikologi, kita mulainya dari psikologi ya. Psikologi itu terbagi 2. Psikologi itu yang tentang manusianya, gitu ya, Mas ya. Yang satunya lagi tentang sifat-sifat orangnya. Yang manusianya lalu ke sana, lalu yang sifat-sifat ini yang mencari, jadi ini kita sebutnya bukan sifat, sorry. Sini cognitive psychology sama behavior psychology. Sorry ya. Jadi ini kognitif, ini behavior. Yang behavior itu lari ke sini, yang kognitif ini lalu berkembang, diantaranya yang mengembangkannya Husserl. Lalu berkembang menjadi fenomenologi. Gitu. Kurang lebih ya, Mas ya. Jadi mulainya dari sana. Nah, sedangkan strukturalisme itu berkembangnya dari ilmu bahasa. Bedanya gitu ya. Kalau ini mulainya dari psikologi. Nah, kalau pemahaman, saya tidak terlalu paham, tapi saya menggunakan Herzberger sama Hasselgren juga, mempelajari dia juga, tapi lalu saya tetap mengambilnya pada sisi structural phenomenological. Jadi saya masuknya ke sana. Nah,
sepaham saya, makna di sana ada dua. Makna itu sebenarnya, kalau di sini maknanya sudah ada di bendanya, gitu tadi Mas. Ini makna ada di bendanya. Gitu ya. Jadi setiap benda itu punya makna yang sudah kita yakini bahwa akan begitu terus. Makanya di sana ada figur, ground, gestalt itu di sini ya. Tapi kalau di sini tidak, makna itu dibuat oleh orangnya. Jadi makna itu di sini eksternal, di sini internal. Gitu Mas Widri. Baik. Ya, jadi di sini kita melakukan interpretasi, internal interpretation. Kalau di sini discovering external gitu ya bedanya ya. Jadi menelisik gitu sampai kita dapat eksternalnya seperti apa. Gitu Mas. Baik, Prof. Moga-moga Terima bisa kasih. dipahami ya ini. Moga-moga loh. Nggak tahu nih, moga-moga bisa dipahami. Monggo. Proses belajar, Prof. Wah, ya sama ya. Saya belajar terus sampai sekarang. Saya juga belajar terus, baca lagi. Tadi kemarin, saya terima dari Ajeng langsung saya baca lagi itu apa? Berarti Janis mirip Loci, ini gitu. ya, Prof ya. Mirip Ya. Derrida kah, Prof? Bahwa Iya, apa namanya? Sartre ya, Prof ya. Jadi eksistensinya itu mendahului esensinya yang iya, kemudian baru dimaknai begitu ya, Prof. ya. Jean Sartre itu eksistensialisme, tapi eksistensialismenya itu dia bercerita tentang tadi yang Mas Widri bilang ya. Jadi presensi mendahului intensi gitu ya, Ya. itu ya. Nah, itu Jean Sartre. Jadi dia masih struktur tapi melanjutkan struktur karena dia orang Perancis kan rata-rata turunannya Levi Strauss, turunannya ya Levi Strauss juga Perancis, turunannya Saussure juga dia mendalami itu. Tapi Derrida itu memang itu bocah aneh gitu. Derrida itu. Dia dari awal dia bilang saya cut off gitu sama struktur walaupun dia menggunakan struktur. Jadi dia menghancurkan struktur tapi dia menggunakan cara struktur. Gitu loh, Mas. Ini saya ada penjelasan yang sangat sederhana buat Derrida itu yang gampang banget ini. Tapi ini sederhana banget ya. Sebentar. Kalau mau digedein bikin barunya gimana nih? Oke, gini dia ceritanya gini ya. Ini angka ya Mas. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya. Struktur. Tapi kalau 1 kali 1 1 kali 2 2 itu struktur. Tapi kalau post struktur ini ada angka 0. Berapapun ini kalau saya kalikan 0 dia akan jadi 0. Jadi sebenarnya post struktur berbicara tentang nihil berdasarkan strukturnya. Angka kan struktur ya Mas ya, simbol kan? Simbol kan. Tapi kalau dikalikan 0 dia menjadi 0. Jadi dia menjadi nihil. Jadi dia nggak ada. Ini cerita yang paling sederhana ini post struktur. Ini menggambarkan post strukturnya Derrida. Gitu Mas. Ini struktur. Jadi Derrida menghancurkan dirinya tapi menggunakan struktur. Jadi nihilisme itu keluarnya dari sana. Itu kalau saya nggak salah ya, tapi itu interpretasi Profesor James itu. Ini dari Inggris. Dia nulis buku tentang itu, tentang how Derrida thinks gitu ya. Ini bukunya dia. Ini saya kutip dari bukunya. Gitu Mas. Baik, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Kalau sudah, terima kasih banyak. Moga-moga bisa ditangkap ya. Tapi kalau saya sih menyarankan ini hanya stimulan saja supaya Anda membaca Janis Loci gitu seperti apa. Saya mencoba merumuskannya seperti itu, sederhana. Jangan percaya saya ya, jangan percaya saya. Tapi silahkan Anda baca lalu bagaimana apakah itu sesuai dengan Anda atau tidak. Itu gunanya pengetahuan. Jadi pengetahuan boleh dibantah, boleh macam-macam. Jadi tidak ada kebenaran itu pada satu sisi, tidak. Interpretasi Anda menentukan juga. Oke, thank you very much. Semoga bisa menambah banyak Pak Bor. hasanah sama-sama. Sip, oke ya, thank you ya. Nanti kalau mau rekamannya kita sama. Terima kasih, Prof. Sama-sama Mas Widi. Bapak-Ibu Ya semua. oke. Terima kasih juga Primi, Santoni, Bu Lendi. Ya, thank you. Oke, cukup ya teman-teman. Pak. Moga-moga Makasih kita banyak, bisa Pak. ngobrol Makasih, lagi. Bro. Kalau ada sesuatu ngobrol, saya pasti Pak. ambil.
Ya, Ya. oke, thank you ya. Yuk. Thank you.